kelas A3 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan dan stratifikasi sosial, konsep stratifikasi dan penyebabnya. Yang pertama yaitu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan itu didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pendidikan Islam berarti pendidikan yang semua aspeknya itu didasarkan pada ajaran Islam. Hal ini termasuk visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan lingkungan, dan elemen pendidikan lainnya. Stratifikasi sosial dalam setiap masyarakat, kita dapat melihat adanya berbagai kelompok atau kelas sosial yang memiliki perbedaan yang nyata antara satu dengan yang lainnya. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara hierarkis berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekayaan, kekuasaan, prestise, atau kombinasi dari ketiganya. Maksud dari hierarki yaitu lapisan-lapisan yang memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Definisi ini juga sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti Moska dan Weber. Moska mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimilikinya. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang menentukan hak dan kewajibannya. Kemudian menurut Weber itu mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut faktor kekuasaan, privilege, dan prestise. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Privilege adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang. Kemudian prestise adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah suatu fenomena yang terjadi di setiap masyarakat, di mana masyarakat itu membagi diri menjadi berbagai lapisan atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Sistem stratifikasi sosial itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara tertutup dan terbuka. Sebuah masyarakat dianggap tertutup jika setiap individu dalam masyarakat itu tetap mempertahankan status yang sama dengan orang tua mereka. Sebaliknya, suatu masyarakat itu dianggap terbuka ketika setiap individu itu dalam masyarakat menduduki status yang berbeda dengan orang tua mereka. Entah itu status yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, perubahan status sosial inilah yang disebut dengan mobilitas sosial. Kemudian, apa saja sih faktor yang dapat membentuk stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial itu terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai yang dihargai dan dibanggakan dalam masyarakat. Semisal, yaitu rasa unggul akan sesuatu yang dimiliki. Kemudian, perbedaan tersebut itu menghasilkan perbedaan posisi individu atau kelompok secara vertikal dalam struktur sosial masyarakat. Kemudian berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan adalah faktor yang paling penting dalam pembentukan stratifikasi sosial. Orang yang memiliki kekayaan lebih banyak cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini karena kekayaan itu dapat memberikan berbagai keuntungan bagi seseorang, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Orang yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini karena kekuasaan itu dapat memberikan seseorang berbagai hak istimewa, seperti akses ke sumber daya yang lebih banyak,
dan perlindungan dari hukum. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kehormatan. Kehormatan adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat. Orang yang memiliki prestise yang lebih tinggi cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi pula. Hal ini karena prestise dapat memberikan seseorang pengakuan dan rasa hormat dari orang lain. Kemudian faktor yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini jelas, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang kelima yaitu profesi. Profesi juga dapat mempengaruhi status sosial seseorang. Orang yang memiliki profesi yang terhormat seperti dokter, pengacara, ataupun dosen cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi. Faktor yang keenam yaitu kedudukan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi status sosialnya. Orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti pemimpin pemerintahan, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat itu cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu agama. Dalam beberapa masyarakat, agama itu dapat menjadi faktor pembentuk stratifikasi sosial. Misalnya dalam masyarakat Hindu, kasta adalah sistem stratifikasi sosial yang didasarkan pada agama. Kemudian yang kedelapan yaitu ras. Dalam beberapa masyarakat, ras itu dapat menjadi faktor pembentuk stratifikasi sosial. Misalnya dalam masyarakat Amerika Serikat, ras itu pernah menjadi faktor pembentuk stratifikasi sosial yang sangat kuat. Kemudian yang kesembilan, gender. Dalam beberapa masyarakat, gender itu dapat menjadi faktor pembentuk stratifikasi sosial. Misalnya dalam beberapa masyarakat, laki-laki itu cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian faktor-faktor tersebut dapat bekerja sendiri-sendiri atau secara bersamaan untuk membentuk stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. Unsur stratifikasi sosial. Berdasarkan beberapa patokan untuk mengidentifikasi lapisan masyarakat, kita itu dapat memahami unsur-unsur yang melekat pada sistem stratifikasi dalam masyarakat, yaitu yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan itu merujuk pada posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial tertentu. Kedudukan sosial mencerminkan tempat seseorang dalam masyarakatnya secara umum, termasuk hubungannya dengan individu lain, lingkungannya, tingkat prestise yang dimilikinya, serta hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya. Kemudian yang kedua, peran atau role. Peran adalah aspek yang terkait dengan individu yang menduduki suatu kedudukan tertentu dalam struktur lapisan sosial. Konsep peran mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama, peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran itu mengacu pada seperangkat aturan atau pedoman yang mengarahkan tindakan individu dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, peran adalah representasi konseptual tentang tugas dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai anggota dari organisasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Ketiga, peran juga mencakup perilaku individu yang memiliki dampak penting terhadap struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, unsur-unsur ini yaitu kedudukan dan peran adalah bagian integral dari sistem lapisan sosial dalam masyarakat yang mencerminkan posisi dan tindakan individu dalam interaksi sosial. Kemudian macam-macam dan cara mengidentifikasi stratifikasi sosial secara umum. Stratifikasi sosial dapat digambarkan sebagai pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Gejala pembagian masyarakat yang bersifat hierarki vertikal menyebabkan munculnya kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Secara umum, strata sosial di masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu upper class, mewakili kelompok elit di masyarakat yang jumlahnya itu sangat terbatas. Dalam kelas ini, sikap terhadap anak adalah bangga dan menaruh harapan.
Anak-anak itu diharapkan untuk membantu keluarganya dan orang tua berjuang untuk mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin secara jasmani, sosial, dan intelektual. Kemudian yang kedua, middle class, yaitu mewakili kelompok profesional, kelompok pekerja, wira swastawan, pedagang, dan kelompok fungsional lainnya. Golongan ini termasuk masyarakat yang baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu lower class. Di sini keinginan-keinginan seperti upper class itu kurang karena alasan-alasan ekonomi dan sosial. Kemudian golongan sosial muncul karena perbedaan dalam status yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat untuk mengidentifikasi stratifikasi sosial. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan objektif. Dalam pendekatan ini, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan kriteria objektif seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, pendekatan subjektif. Dalam pendekatan ini, anggota masyarakat itu menilai diri mereka sendiri dan menempatkan diri mereka dalam hierarki sosial masyarakat berdasarkan persepsi pribadi mereka terhadap posisi mereka. Yang ketiga, pendekatan reputasi. Dalam pendekatan ini, golongan sosial seseorang ditentukan oleh bagaimana anggota masyarakat lainnya memandang individu tersebut dan menempatkannya dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Kemudian, stratifikasi sosial atau sistem kasta dapat muncul dengan terbentuk sendirinya dan disusun secara sengaja. Yang pertama, stratifikasi yang terbentuk sendirinya. Kepandaian, tingkat umur, senioritas, sifat keaslian, keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan biasanya merupakan faktor yang menyebabkan pembentukan sendiri dalam stratifikasi sosial. Faktor seperti usia, yaitu di mana individu yang lebih tua atau senior dianggap memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang lebih, sehingga nasihat dan petuah mereka dihargai oleh individu yang lebih muda. Selain itu, stratifikasi sosial yang terbentuk sendiri juga bisa terkait dengan tingkat keahlian atau kepandaian seseorang, seperti pemuka agama atau guru yang secara alami mendapatkan penghargaan dalam masyarakat. Kemampuan finansial atau kepemilikan harta juga dapat mempengaruhi stratifikasi sosial, di mana individu yang lebih kaya seringkali mendapatkan tingkat penghormatan yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, stratifikasi sosial itu terbentuk yang secara sengaja disusun. Stratifikasi yang disusun secara sengaja biasanya itu timbul sebagai hasil dari perjanjian atau kesepakatan di dalam masyarakat dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, stratifikasi sosial yang disusun secara sengaja itu dapat terlihat dalam pembagian wewenang dan kekuasaan seseorang dalam berbagai konteks seperti dalam organisasi formal, struktur militer, lembaga pemerintahan, jabatan dalam perusahaan, dan situasi serupa. Hal ini dapat ditemukan dalam organisasi formal yang mana pasti terdapat ketua organisasi, wakil ketua, bendahara, dan beberapa ketua bidang. Kemudian fungsi stratifikasi sosial. Adapun fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, stratifikasi sosial memberikan individu pemahaman tentang posisi mereka dalam masyarakat yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ini membantu individu memahami bagaimana mereka harus menjalankan pekerjaan mereka dan bagaimana peran mereka berkontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua, karena setiap pekerjaan dalam masyarakat memiliki persyaratan dan tuntunan yang berbeda. Seringkali beberapa pekerjaan dianggap lebih penting daripada yang lain. Misalnya karena memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan dalam persyaratan dan kinerja kerja, masyarakat itu cenderung memberikan penghargaan kepada individu yang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mungkin menghukum mereka yang tidak melakukannya. Distribusi penghargaan inilah yang akhirnya membentuk stratifikasi sosial. Yang ketiga yaitu penghargaan yang diberikan dalam masyarakat. Biasanya bersifat ekonomis, melibatkan pemberian status sosial atau memberikan fasilitas tertentu. Karena distribusi penghargaan ini bervariasi berdasarkan pemenuhan persyaratan dan penilaian atas pelaksanaan tugas. Hal ini membentuk
struktur sosial. Kemudian karakteristik dari stratifikasi sosial yaitu dapat menyebabkan perbedaan antara anggota masyarakat dalam hal kemampuan, gaya hidup, dan serta akses terhadap sumber daya. Kemudian stratifikasi sosial memiliki dampak positif dan negatif tentunya. Dikatakan positif karena dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan taraf hidup serta mendorong seseorang untuk berprestasi dan mengembangkan diri. Namun, stratifikasi sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menimbulkan kesenjangan sosial, diskriminasi, dan sumber konflik. Penyebab stratifikasi dalam lembaga pendidikan Islam yaitu sama saja dari penyebab stratifikasi pada umumnya. Namun idealnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Islam lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral daripada perbedaan duniawi seperti kekayaan dan kekuasaan. Dalam Islam semua manusia itu dilahirkan sama derajatnya tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi ataupun budaya. Oleh karena itu, stratifikasi sosial yang didasarkan pada faktor-faktor duniawi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Faktor-faktor stratifikasi tidak selalu berlaku seragam di setiap lembaga pendidikan Islam, dan dinamikanya itu dapat sangat bervariasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.